Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bertemu lagi dengan pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Kalian bisa ambil dari kata prosedurnya itu sendiri. Prosedur itu sendiri kan artinya cara atau tujuan atau langkah-langkah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari teks prosedur yaitu berisi cara, tujuan atau langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Misalnya, Bu, contohnya seperti apa? Contohnya, kalau kalian pernah melihat buku cara-cara membuat masakan apa, misalnya itu termasuk ke dalam teks prosedur karena di dalamnya terdapat langkah-langkah. Yang kedua, tujuannya untuk apa sih Bu teks prosedur? Nah, tujuannya di sini untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan atau melakukan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Nah, itu tujuannya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks prosedur. Di sini ciri-ciri teks prosedur ada 6. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Nah, kalau kalian membuat teks prosedur wajib atau harus ada langkah-langkahnya. Jika tidak ada langkah-langkah berarti itu bukan termasuk ke dalam teks prosedur. Yang kedua, dijelaskan secara mendetail. Maksudnya, jika kalian membuat teks prosedur, di sini kalian harus menjelaskan secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Jika setengah-setengah berarti hasilnya pun akan menjadi tidak akan berhasil. Makanya langkah-langkahnya harus mendetail. Yang ketiga, bersifat objektif. Artinya harus sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan atau apa yang kalian lihat. Terus yang keempat, bersifat aktual dan akurat. Maksudnya bersifat aktual di sini terbaru, harus kekinian ya, jangan yang jadul lah bahasa kaliannya mah. Dan yang selanjutnya disusun secara informatif. Gunakan bahasa atau kalimat yang dimengerti oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau kalian membuat teks prosedur, menggunakan kalimat yang harus dimengerti. Jangan pakai bahasa gaul yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang awam. Jadi harus dimengerti oleh masyarakat secara umum, tuh ya. Dan yang terakhir, bersifat logis, harus masuk akal. Jadi jika kalian membuat teks prosedur, jika kalimatnya harus masuk akal, ya. Terus yang selanjutnya ada jenis-jenis. Di sini jenis-jenis teks prosedur ada 3. Ada teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Yang pertama, teks prosedur sederhana itu langkah-langkahnya sangat sederhana ya, dan pendek. Contohnya misal langkah-langkah menyalakan kipas angin, kan itu tinggal pencet on off-nya. Itu karena kenapa masuknya ke sederhana? Karena langkah-langkahnya hanya sedikit. Ya, yang kedua, teks prosedur kompleks itu teks prosedur atau langkah-langkahnya yang rumit dan banyak. Contoh cara membuat kue, kan langkah-langkahnya banyak ya. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini hampir sama seperti sederhana. Bedanya kalau protokol agak panjang langkah-langkahnya. Contoh yang protokol, cara mencuci tangan, kan itu sederhana caranya, tapi langkah-langkahnya agak panjang, berbeda dengan menyalakan kipas angin ya. Selanjutnya ada struktur teks prosedur, ada 4 di sini, berbeda dengan teks yang sebelumnya. Ada teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Di sini ada 4. Yang pertama ada tujuannya, yang kedua bahan-bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan terakhir ada penutup. Mungkin materi teks prosedur hanya segitu ya. Dilanjut nanti minggu depan. Tugas untuk minggu sekarang, kalian mencatat apa yang tadi Ibu jelaskan. Catatannya di buku dengan rapi ya. Boleh berbentuk yang sesuai dengan PowerPoint yang Ibu kasih, atau misalnya sesuaikan dengan diri kamu sendiri juga boleh. Yang penting kalian catat apa yang tadi Ibu jelaskan. Ya, tugasnya. Terima kasih anak-anakku. Semoga kalian tidak akan bosan dengan pembelajaran daring ini. Semoga dari pembelajaran daring ini ada manfaatnya buat kalian dan ada manfaatnya buat Ibu.
Kalian harus selalu berpikir positif bahwa kalian selalu bisa, jangan berpikir bahwa kalian tidak bisa. Itu aja ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ibu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.